Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di video aku di channel Ismi Family, teman-teman. Nah, teman-teman, di konten sekarang ini aku ingin bercerita tentang masa pengalaman aku ya, teman-teman. Banyak juga kan yang nanya gitu kan. Terus ditambah lagi yang belum tahu cerita aku gitu kan. Maksudnya tuh ada temen orang tuanya nggak tahu gitu kan, taunya aku pisah gitu kan sama yang dulu. Terus ya sempet melarang gitu kan, melarang untuk berteman sama aku yang sudah single parent gitu, teman-teman. Jadi aku ini ingin menceritakan semua kejadian masa lalu aku, dan yang belum tahu itu bakalan jadi tahu nantinya, teman-teman. Ceritanya bagaimana? Saksikan terus videonya dan jangan kemana-mana. Let's go. Nah, jadi ceritanya itu, teman-teman, dari awal aku ketemu itu sama mantan ya kan. Aku dulu itu kerja di Tangerang Modern, aku bekerja di super parking, dan kebetulan itu super parking dia yang nanganin untuk menyetor uang parkirnya, teman-teman. Jadi tuh aku nggak ada niat untuk pacaran, nggak ada niat untuk nikah cepet-cepet gitu kan. Memang mungkin ini jalannya juga, dan mungkin ini juga emang takdir atau kondisi aku pada saat itu. Jadi itu aku kenal dengan dia itu, dan aku udah mencoba untuk menjauh gitu kan sama dia juga gitu. Cuma karena dianya gimana ya, nggak ada kedewasaan, kayak gimana deh, akunya juga bingung juga gitu. Satu sisi aku juga kan butuh pekerjaan gitu kan, teman-teman. Ya aku kerja juga bukan buat diri aku sendiri gitu kan, untuk kedua orang tua aku. Makanya aku pertahankan pekerjaan gitu kan, bukannya untuk gimana gitu. Nah, ternyata memang aku juga salah gitu kan. Harusnya aku tuh keluar dari pekerjaan itu untuk menghindari dia gitu kan. Cuma karena aku emang butuh pekerjaan, dan pada saat itu aku nggak nyari-nyari pekerjaan lain gitu kan, fokus di kerjaan itu karena baru masuk gitu kan, dari keluar dari Bandung itu di KHTek gitu kan. Terus aku kan orangnya nggak bisa diem ya, pengennya bekerja, dan akhirnya aku dapet di situ. Terus kenal sama dia gitu kan, proses demi proses. Aku penilaian aku juga, dia orangnya begitu keras gitu kan. Akunya juga sebelum menikah juga udah diperlakukan itu seperti keras lah dianya gitu kan. Akunya dibawa kebut-kebutan naik motor di saat dia marah. Terus aku pernah digaplok gitu kan, itu belum nikah gitu kan. Nah, terus aku nggak pingin lah untuk melanjutkan gitu kan, menikah gitu. Cuma keadaan memang aku harus menikah gitu. Keadaannya waktu itu kan aku anak kedua dari lima bersaudara. Nah,
adik aku itu yang ketiga udah pengen juga menikah gitu, dari cowoknya udah ngajakin nikah juga. Jadi akunya itu nggak boleh dilangkahin gitu teman-teman. Otomatis aku sendiri, aku pribadi juga udah pernah bilang silakan, aku udah ngizinin adik aku gitu, silakan duluan, nggak apa-apa aku bilang gitu kan, biarin aku mah istilahnya kalau bahasanya kan biarin Isma dulu, Is belakangan, karena emang belum dapet jodohnya ya kan. Jadi aku nggak mempersilahkan adik aku yang mau duluan silakan. Cuma karena orang tua aku tahu tahu kalau misalkan kakak dilangkahin dengan adik, katanya itu jodohnya jauh. Jadi mau nggak mau aku itu dengan suami yang dulu. Nah, aku udah sebenarnya kesel ya teman-teman, karena dari awal bertemu aja dia itu nggak ada memperlakukan aku itu, nggak ada rasa lemah lembutnya gitu teman-teman. Sampai aku pernah baju seragam kerja aku sobek ditarik sama dia. Aku juga pernah sama orang tua gitu kan, pas mau menjelang pernikahan itu aku pernah ngobrol sama orang tua 4 mata teman-teman, bahwa aku tuh nggak sanggup sama si dia gitu kan, karena perlakuannya, egoisnya, terus emosinya. Dari situ aku bilang, mah kalau bisa nggak usah dilanjutin pernikahannya, aku bilang gitu kan. Terus orang tua juga jawabnya, gimana, nggak udah terlanjur, keluarga tetangga udah pada tahu kalau lu mau nikah. Terus aku bilang, bisa aja mah diganti sama adek aku yang mau nikah juga kan, bisa aja diganti aja, nggak apa-apa mah, bilang gitu aja, namanya nggak jodoh mau gimana, aku bilang gitu kan. Cuma orang tua aku juga nggak mau banyak ada pertanyaan kali ya sama tetangga, sama keluarga, apalagi kan kalau keadaan begitu akhirnya tiba-tiba kok yang nikah jadinya beda namanya gitu kan, orangnya juga beda gitu. Cuma mungkin orang tua juga takut malu apa gimana gitu. Cuma pas orang tua juga nyaranin ya mungkin nanti juga dia akan berubah gitu kan. Akhirnya aku nurut sama orang tua untuk menjalaninya gitu kan. Nah pas dijalanin semakin udah jadi gitu kan, istilahnya udah habis nikah, bukannya harmonis, malah aku yang sebagai istri malah dijadikan pelampiasan dia untuk kemarahannya dia terus. Nah, aku lanjut ya teman-teman. Tadi di tengah jalan anak aku kebangun nangis ya, ini anak aku teman-teman. Nah dari pas pernikahan itu aku bukannya kebahagiaan yang aku dapat, tapi penderitaan teman-teman. Makanya aku nggak sanggup, pokoknya itu abis nikah itu aku minta perceraian teman-teman, perceraian. Karena kenapa? Karena hari demi hari itu air mata terus yang aku dapatkan, maksudnya yang terus selalu air mata mulu, sedih mulu gitu diri akunya gitu, karena sikap dia, perilaku dia gitu kan, yang nggak pernah menghargai diri aku gitu. Pengennya dia marah-marah terus, nggak tahu penyebabnya apa, aku nggak tahu. Tiba-tiba dia marah-marah, akunya yang jadi sasaran. Siapa coba yang mau istri dijadikan pelampiasan? Tidak ada kan, aku juga tidak mau.
jauh-jauh dari aku. Dari situlah teman-teman, sebenarnya ada rasa kecewa gitu teman-teman, kecewa masih ada rasa trauma juga gitu pada diri aku gitu, kejadian-kejadian masa lalu gitu kan, karena yang aku rasain itu ya emang aku sedih terus tuh sudah gitu. Dia itu tidak menghargai diri aku sebagai istrinya gitu, nggak tahu dia menganggap aku sebagai apa, sebagai buat marah-marahnya dia, tampungan marah-marahnya dia gitu. Karena kalau pokoknya setiap dia pulang kerja, pokoknya itu ada aja masalah, nggak tahu dari mana tiba-tiba dia aja. Cuma yang buat masalah itu dia, yang nyari gara-gara itu dia. Tapi kenapa aku yang selalu disuruh minta maaf gitu teman-teman? Salah aku di mana? Aku nggak tahu. Ya kan, aku udah mencoba untuk menjadi istri soleh. Tapi ternyata dia itu menganggap aku nggak tahu kayak gimana. Aku nggak ngerti. Dan dia itu nggak ada kedewasaan, pemikirannya pun cetek banget teman-teman, buat aku yang menilainya gitu. Dia itu malah lebih percaya mungkin dengan orang lain, dengan omongan-omongan yang gimana-gimana ya kan, sedangkan aku ya beginilah diri aku gitu kan. Kamu nggak tahu pribadi aku, ya sudah, kenapa kamu jadikan aku istrimu, you know? Aku jadi kesel, maaf ya teman-teman, karena aku pengen melepaskan itu dari dulu gitu, melepaskan masalah-masalah yang dulu pernah aku hadapin, yang aku timbun sendiri gitu. Hanya aku sama Allah yang tahu gitu kan. Pada saat itu emang aku juga bercerita sama orang tua gitu kan, sama keluarga aku, adik, kakak gitu kan, yang udah rumah tangga gitu. Aku ceritain masa rumah tangga aku kayak gini. Tapi ternyata ya orang tua juga nyaranin kalau bisa jangan pisah gitu kan. Yang orang tua aku itu aku ikuti kata orang tua, mempertahankan. Cuma yang dipertahankan itu aja seperti itu teman-teman. Dinasehatin sama orang tua aku udah pernah, dia iya ngangguk kesininya begitu lagi. Akunya juga capek lah untuk ngasih kesempatan dia seperti itu terus, nggak pernah ada perubahannya gitu kan. Nah terus waktu lagi aku berumah tangga sama dia, itu dia bawa adik. Nah adiknya itu aja nyaksikan aku ditarik dari luar, karena dia kan habis marah-marah, aku nggak mau dong deket-deket gitu kan, lebih baik aku yang menghindar. Nah aku akhirnya duduk di luar rumah, mungkin dia kesel gitu kan. Akhirnya aku ditarik, dan dia yang melihat adik ipar aku, adiknya dia gitu kan, melihat. Nah dia aku diseret dari luar ke dalam, terus dia ngebelain aku, adik ipar aku, adiknya dia itu ngebelain aku dengan kata-kata, kasihan anak orang. Adiknya aja bilang kasihan, dianya nggak ada rasa kasihan sama aku. Nah yang dia jawab apa? Malah dia jawabnya gini, lu belain orang lain dibanding abang lu. Astagfirullahalazim.
diri aku udah jadi istrinya dia aja masih dibilang orang lain, guys. Bayangkan gimana sakit hatinya. Aku sebenarnya itu sedih banget. Itu perkataan-perkataan yang terulang-ulang di benak aku, dan langsung air mata keluar terus. Nah, itu aku baru menikah udah minta perceraian gitu kan teman-teman, karena dianya itu juga nggak nurutin untuk pisah sama aku pertahankan sampai aku saking akunya pengen lepas dari dia gitu, karena aku capek lah tiap hari diomelin terus, dimarahin terus. Aku sebagai istri mau dijadiin apa kalau aku dimarahin terus, guys? Coba bayangkan jika diri kalian ada di posisi aku, pasti ku tak sanggup bila aku denganmu. Pasti nggak sanggup, guys. Nah, terus aku mencoba cari pekerjaan, dan alhamdulillah aku tuh dapat pekerjaan di Pulau Gadung, masuk di Kim. Nah, kerja aja itu dia masih gimana ya, mau dia ngizinin mau enggak ya, aku pokoknya intinya aku mau bekerja, aku mau istilahnya nyenengin orang tua gitu teman-teman. Penghasilan aku ya buat orang tua aku gitu kan. Nah, terus dari situ aku kan tinggal sama orang tua pas kerja gitu kan. Waktu itu masih tinggal di Tangerang gitu, karena kalau dari Tangerang ke Jakarta untuk bekerja kan jauh juga, udah gitu capek, jadi aku netepin ke orang tua tinggalnya gitu, karena di Cipinang kan, jadi kan deket Cipinang Pulau Gadung gitu kan, dibanding Tangerang Pulau Gadung lumayan kan teman-teman, gemper. Nah, terus udah gitu dari situ aja dia udah nuntut Sabtu Minggu pulang. Otomatis kalau pabrik itu kadang Minggu libur, kadang Sabtu itu libur, kadang Sabtunya itu masuk. Dia mau nggak mau tahu katanya, nggak mau tahu, pokoknya Sabtu Minggu itu harus pulang ke Tangerang. Coba bayangin, aku pernah pulang gitu. Orang tua sebenarnya aku nggak mau pulang ke Tangerang, karena aku tuh malesnya yang ada debat mulu. Nah, akhirnya orang tua aku nggak mau pulang gitu kan, aku mau di rumah mama aja gitu kan. Nah, orang tua aku nyaranin udah pulang sono ke Tangerang gitu, mau nggak mau aku pulang ya kan. Pas udah sampai Tangerang, aku udah ya istilahnya capek juga kan di jalan. Assalamualaikum, istilahnya udah sampai tuh, bukannya disambut gitu, malah disambit. Malah marah-marah. Aduh, liar aing mah kalau begitu. Siapa yang sanggup coba? Bayangin, kalau misalkan ada yang sanggup berarti alhamdulillah, dan kalau misalkan dia udah berubah berarti ya syukurlah gitu kan. Kalau dia udah dapet yang baru, terus sikap sama perilakunya itu udah berubah, ya alhamdulillah gitu, berarti bukan sama aku, sama orang itu ya kan. Nah, tadinya itu nggak bisa banget untuk pisah sama dia teman-teman, karena dia nggak mau pisah gitu. Dan aku pernah nanya sama dia gitu, karena dia tuh kalau di depan temennya baik banget gitu, perilakunya ke aku tuh kayak orang gimana ya, kayak orang nggak pemarah gitu. Sampai aku kesel ya kan, lu jadiin aku istri buat apa, aku bilang gitu kan. Aku pernah nanya seperti itu.
Jawabnya dia apa, biar gue tuh nggak biar gue tuh pengen apa namanya pengen buktiin sama teman-teman kalau gue tuh masih bisa nyari istri gitu teman-teman. Coba jawabannya nggak masuk akal teman-teman. Berarti dia itu cuma hanya status sebagai suami, bukan bertanggung jawab gimana pernikahan harusnya gimana ya kan. Nah dari situ aku udah mulai udah banyak banget deh yang buat aku udahlah. Cuma emang waktu pada saat itu aku minta pisah terus, belum kuat bukti gitu kan. Jadi aku masih pertahankan dan dia juga nggak dia pernah bilang nggak bakal mungkin dilepaskan. Dari situ aku bingung dan aku nggak luput doa sholat sama Allah gitu, minta jalan terbaik gitu kan. Kalau emang jodohnya dia gitu buat aku, rubahlah sikap dia, perilaku dia sama diri aku, dan tunjukkan rasa sayangnya dia sama aku, bukan rasa cemburunya. Terus akhirnya dia marah-marah nggak jelas. Nah terus pokoknya aku minta sama Allah, minta petunjukan, dan kalau misalkan dia bukan jodoh aku, tunjukkan jalan biar apa namanya ada titik temunya gimana untuk kita untuk kedepannya gitu kan. Nggak mungkin kan kita begitu aja ya kan. Dan pada akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan itu ya aku lalui emang dengan air mata juga gitu teman-teman. Karena emang aku pernah tanya, tiap dia pulang kerja marah-marah ya kan, marah-marah. Aku tanya, kenapa sih, emang gak capek berdebat mulu? Aku bilang gituin, gue mah capek ngadepinnya, aku bilang gitu kan. Terus dia jawabnya, gue pengen tuh lu nanya sama gue pulang kerja gimana. Oke, dia mintanya aku perhatikan, mungkin ya pengennya diperhatikan. Oke, aku perhatikan. Nah besokannya dia pulang kerja, aku tanya-tanya gimana di kerjaan, gini. Apa yang dibales sama dia, orang pulang kerja capek-capek juga nanya mulu ini. Aduh, coba bayangkan, serba salah kan teman-teman. Emang di saat itu rumah tangga sama dia emang serba salah banget teman-teman. Kayak masak pun salah, nanya salah, pokoknya aku tuh di mata dia salah mulu. Terus udah gitu buat pelarian amarah dia mulu gitu. Aku nggak ngerti tadinya gitu kan, sampai aku saking batin juga ya teman-teman, batin aku itu sampai berat badan dari 51 kilo sampai 45 kilo itu berat badan aku. Bener-bener teman-teman juga pas lihat aku, ya Allah kurus banget lu Is, kata. Kayaknya aura lu tuh kayaknya kisut banget, kata. Agak ada ceria-cerianya. Emang pada saat itu aku rasain, karena dia tuh ngekang aku banget gitu kan, ngekang tuh udah gitu. Sama paman aku sendiri aja dia cemburu gitu teman-teman. Dia tuh nggak tahu paman aku kayak gimana, dia nggak tahu. Nelponin aku paman aku, dikiranya ada apa-apa. Coba bayangin pemikirannya kayak gimana, coba dia tuh kayak gimana. Aku juga gak ngerti sebenarnya, pokoknya kesel aja deh.
rasa pengen berontaknya tuh sebenarnya ada, cuma karena dia orangnya keras, aku nggak mau dong untuk keras dilawan keras, otomatis kan jadi meledak gitu kan. Jadi aku yang mengalah gitu kan. Walaupun sakit, batin gue sakit nih guys. Ya yang apa namanya, buat kamu kalau menyaksikan, semoga bisa berubah sikap dan perlakuannya untuk istri kamu yang baru itu. Nah kesel juga sih sebenarnya. Nah terus apa namanya, alhamdulillahnya Allah itu mengabulkan doa-doa aku gitu teman-teman. Alhamdulillah akhirnya itu ada titik terangnya, ada titik temunya gitu kan. Sehingga itu bisa bercerai gitu kan. Pada saat itu dia itu apa namanya, habis marah-marah, nggak tahu marah-marah apa lagi ya, aku lupa juga karena banyak banget dia buat kemarahan gitu. Jadi akunya lupa marah-marah karena apa gitu. Pokoknya intinya dia tuh pulang kerja terus marah-marah, aku juga gak ngerti. Terus akhirnya aku sering banget kabur gitu, kaburnya ke rumah orang tua, nggak pernah kemana-mana. Aku pasti kabur ke orang tua, dan orang tua juga pasti tahu ngapain ya anak sendirian pulang ke rumah tanpa suaminya. Cuma aku diemin aja, bilang alasannya pengen main aja ke rumah, aku bilang. Cuma namanya ditutup-tutupin pasti kecium juga kan teman-teman ya. Akhirnya aku beraniin sharing sama orang tua gitu kan. Aku kekeh minta pisah gitu sama dia, ngajak ke orang tua gitu. Mau kayak gimana juga aku mau pisah, aku bilang gitu. Aku nggak sanggup, aku bilang. Nah terus pas kejadian itu habis kan aku minggat dan dia ke rumah gitu teman-teman. Aku nggak mau ikut pulang sama dia lagi, nggak mau. Aku tetap kekeh langsung, karena udah berapa kali dikasih kesempatan masih begitu kan teman-teman. Aku itu akhirnya mencoba untuk melawan rasa sakit hati aku gitu kan, rasa sakit batin aku. Kalau misalkan aku nurut terus gitu kan, terus akhirnya aku masih sama dia, gimana ke depannya, aku pikirnya gitu kan. Nah ini mungkin jalannya, aku bilang gitu. Nah akhirnya pas dia itu ke rumah minta juga sama mama sama ayah aku gitu kan, untuk biar aku pulang gitu kan, biar ikut pulang sama dia. Cuma aku udah nggak mau deket-deket sama dia gitu, udah nggak mau ada hubungan lagi lah sama dia, maunya aku pisah, aku bilang gituin. Nah dari situ oh iya, terus udah gitu yang aku nggak sukanya dari dia, udah setelah pengen pisah itu dia mungkin ngomongnya sama orang-orang keluarganya bahwa dia nggak pernah megang duitnya sama aku. Jadi aku mau meluruskan gitu teman-teman. Dia bilang duitnya nggak sama dia, sama aku terus teman-teman. Bayangin, duit apa gitu kan. Pokoknya ya dia mungkin buat nutupin kebohongan dianya kali. Jadi aku yang dibuat biar aku yang salah gitu kan. Jadi ini aku mau meluruskan buat dulu yang jadi kakak ipar aku, yang tahu ceritanya dari dia, ini aku ceritakan tuh ya. Jadi tuh dia itu ngasih aku berapa buat kontrakan, buat ini, buat makan, itu juga nggak cukup.
Jadi jangan bilang aku yang menguasai uangnya dia. Enggak ada. Malah yang ada pas mau pisah itu dia yang mengambil uang dagangan aku, kakak. Dan akhirnya ya itu sih aku nggak jadi masalah ya teman-teman. Ya itu nanti juga bakal apa ya, bakal ada penilaian lah gitu, yang mana yang benar mana yang enggak gitu kan. Cuma akunya juga ingin meluruskan aja gitu bahwa aku tuh apa, nggak pernah yang namanya nguasain uang suami gitu teman-teman. Namanya suami buat ke istri pasti ada tanggung jawab lah gitu kan. Mau buat apa namanya, ngapain lagi juga apa ya, yang dikasih sama dia juga buat kontrakan, buat makan itu juga masih kurang. Maaf ya kalau misalkan aku ceritain seperti ini, biar jadi apa ya, yang tadinya ya aku juga nggak mau lah di mata-mata kalian itu aku tuh matre, padahal emang nggak matre guys. Aku tuh apa adanya, terima apa adanya. Kalau dia lemah lembut ke aku tuh nggak bisa yang namanya punya pendamping yang keras, nggak bisa. Karena aku tuh, nah terus udah gitu nah pas dari situ dia pernah akhirnya itu yang aku aku terima kasih juga untuk yang apa ya, yang ikut ada di permasalahan aku gitu. Maksudnya permasalahan aku, bukan permasalahan sih, pas lagi keadaan aku seperti waktu dulu susah untuk pisah gitu sama mantan, alhamdulillah ada aja penolongnya gitu teman-teman. Yang ke satu guru ngaji tapi udah almarhum ya, untuk Ustazah Tati Supiati, Al-Fatihah lah buat beliau gitu kan. Nah terus dulu RT-nya Pak Solihin GP, makasih sudah ikut menyaksikan gitu kan, apa ya, ikut bantu gitu untuk aku biar lepas dari dia gitu kan. Dari awalnya itu apa namanya, pas mau pisahnya itu alhamdulillahnya pas waktu di guru ngaji kan, waktu itu kan suka masak-masak gitu kan teman-teman. Nah, aku ikut nimbrung di situ juga. Akhirnya mungkin guru ngaji apa namanya, sedikit tahu ceritanya, dan akhirnya dia tuh bilang ya bukan nasehatin sih, maksudnya ngasih saran gitu kan. Ya kalau misalkan rumah tangganya nggak baik, buat apa dipertahankan, kata dia gitu kan. Emang si Allah itu apa namanya, nggak suka umatnya ada perceraian gitu. Cuma kalau misalkan rumah tangganya apa namanya, adanya keributan terus, bukannya surga yang didapat tapi neraka. Lebih baik ya udah nggak apa-apa pisah, kata dia gitu kan. Kalau nggak bahagia mah, dia bilang gitu kan, ustazah aku gitu kan, almarhum. Terus aku pas itu di posisi itu ada orang tua aku, terus aku bilang tuh mah dengerin, aku bilang gitu, berarti kuat dong, aku bilang gitu kan. Karena aku ada apa namanya, istilahnya aku minta pisah juga bukan karena gimana ya, emang karena yang aku rasakan ya seperti itu gitu kan. Nah terus kayak gitu muncullah
Pak RT yang dulu Pak Solihin. Nah dia mungkin nerawang juga ya, kebetulan dia juga apa namanya bisa menerawang gitu, nggak ngerti juga aku, maksudnya ya tahu lah gitu kan. Nah akhirnya dia apa namanya nganjurin aku tinggalnya di mana gitu, tinggalnya di sana di apa namanya Pondok Kelapa. Ya udah kalau gitu nanti Pak RT ketemu sama Pak RT sana. Iya nggak apa-apa Pak, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya tuh dari situ dia apa namanya pokoknya langsung tuh bergegas orang tua aku, ayah aku gitu, paman aku sama Pak RT tuh kok nggak salah berempat apa bertiga gitu, aku lupa, ke sana sama diri aku juga dan mantan suami untuk menjelaskan dari istilahnya untuk gimana lah. Akhirnya aku nggak mau lah untuk mempertahankan kan, kalau dia mintanya ya minta diperbaiki ya kan. Cuma aku yang menilai aja dari dulu udah kasih kesempatan biar dia bisa memperbaiki, tapi yang ada bukan memperbaiki malah tambah apa ya, dianya tambah nggak jelas gitulah, marah-marah terus, masih marah-marah. Akunya jadi ya udahlah, kalau pribadi aku mintanya pisah, aku bilang gitu. Karena pada saat itu pas terakhir itu dia itu ngancem aku pakai pisau kebab, teman-teman. Bayangin, aku pas minta pisah itu kan dia nggak mau. Akhirnya nggak ngerti dia tuh tiba-tiba bisa buka pintu lolindor gitu kan. Dulu pada saat itu aku tuh masih sambil dagang kebab gitu kan. Tiba-tiba aku tidur, aku masih ditemenin itu sama orang tua aku loh, teman-teman. Karena aku takut gitu kan dianya gimana, dia udah nggak ada sih di rumah pada saat itu. Nah orang tua aku nyuruh udah pulang, akhirnya aku mau pulang tapi orang tua aku nganter gitu, maksudnya nemenin 3 hari apa 2 hari orang tua aku tinggal di situ sama aku. Dianya nggak nongol. Nah pas orang tua aku pulang malamnya itu dia ada, dia buka pintu akhirnya. Nah aku bingung ya, kenapa dia bisa buka pintu, nggak taunya dia minta kunci katanya sama yang punya kunci. Nah dari situ itu padahal udah keadaan mau minta pisah ya teman-teman. Nah terus dia ngancem aku itu pakai pisau kebab, udah langsung ke leherin aku otomatis namanya aku langsung berdiri ke tembok, udah nggak bisa bergerak sama sekali tuh teman-teman. Yang aku sebut astagfirullahaladzim dalam hati itu, ya Allah jauhkan, pokoknya doa deh tuh banyak biar dia nggak kesetanan gitu kan. Tapi dia tetap tuh kekeh ngancem aku. Pengancamannya apa? Lu jangan minta pisah sama gue. Wah bayangin teman-teman. Akhirnya dengan aku nggak ngelak sih, aku bilang iya aku bilang gitu, karena aku ikuti alurnya dia gitu kan, karena dia lagi keadaan begitu. Iya aku bilang gitu kan. Nah pada saat itu udah pokoknya dia tuh udah ngancem udah gitu. Orang tua aku dijabanin, liatin aja orang tua, ayah aku aja mau dilawan tuh. Dia ngomong apa aku gitu, liatin aja ayah lu, tak kalau kesini gua bacok dari belakang. Bayangin teman-teman, mana ada mantu kayak gitu. Aku ya Allah astagfirullahaladzim, jauh-jauh lah yang punya istilahnya, jangan sampai punya keluarga kayak seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan pada dilindungin gitu kan ya. Amarah itu janganlah gitu kan. Nah pada saat itu
aku ya istilahnya udah baik-baikin dia gitu kan, biar dia lepas itu dari apa pisau kebab ke leher aku begini loh teman-teman. Udah pokoknya ada goresan dikit, untungnya kegores doang, nggak sampai, udah pokoknya nempel tuh di leher pisau kebab. Ya namanya aku ya pokoknya tuh udah kayak mati berdiri, udah kagak bisa ngapa-ngapain, udah nyebut-nyebut aja nama Allah, ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dalam hati. Cuma emang Allah yang bisa menolongi diri aku gitu kan, dengan syaiton rojim itu. Nah terus udah gitu apa namanya, selesai gitu udah dia ngancem aku kayak gitu kan, biar supaya aku nggak pisah sama dia, masih terus sama dia gitu. Oke aku bilang gitu. Udah besokannya aku langsung cabut lagi teman-teman, pulang ke rumah. Nah dari situ aku langsung dikasih saran sama yang tadi aku ceritain sama ustazah aku dan Pak RT, Pak Solihin GP itu yang bantu aku juga untuk proses perpisahan gitu kan, apa namanya, untuk apa namanya sih tulis apa namanya perjanjian gitu kan, kalau misalkan diri aku ada apa-apa dia yang dicari gitu kan. Sama paman aku juga seperti itu, digituin dianya. Nah terus alhamdulillah itu aku udah lega sekali dari situ teman-teman, walaupun tadinya dia kagak mau untuk apa ya mengeluarkan untuk urusan perceraian, biarin lah, yang penting aku udah lega sama dia, udah enggak gitu, biarin. Tadinya tuh aku yang mau ngurusin gitu kan perceraian itu, cuma mungkin pas sebulan apa berapa minggu gitu setelah udah pisah ranjang, nah terus akhirnya dia ke rumah lagi sama temennya apa namanya ngasih tahu gitu kalau untuk apa namanya gugat cerai itu biarin terurusan dia gitu, kata temennya. Ya bagus lah aku bilang gitu jawabannya aku, jadi nggak mempersulit, aku bilang gituin aja. Cepet-cepet deh aku bilang, cepet-cepet aku bilangin gituin aja, cepet-cepet diituin, di apa namanya diselesain, aku bilang gitu, biar ada surat perceraiannya, aku bilang gituin aja. Terus tetangga-tetangga juga pas aku datang balik lagi ke ruko gitu kan, tetangga dikirain udah mau pindahan, emang kenapa, aku bilang gituin. Enggak, kemarin kok perabotannya udah diangkut-angkutin. Aku ketawa aja teman-teman karena kenapa, mantan suami ternyata ngangkutin parabot bujut dah, yang ditinggalin rongsok, tapi nggak apa-apa sih, harta bisa dicari teman-teman, tapi kebahagiaan, harga diri aku tidak diinjak-injak lagi dengan dia teman-teman. Nah jadi itulah penjelasan step by step dari aku awal ketemu sampai aku perceraian. Jadi buat yang belum apa yang nggak tahu jalan ceritanya, terus akhirnya aku single parent bukan karena akunya gimana, ya itulah kejadiannya. Dan buat orang tua temen aku, semoga menonton ya dan tahu jalan ceritanya gitu. Jadi jangan jangan menilai single parent itu nggak baik teman-teman. Jadi dimana ada saatnya kita untuk
berhenti di mana saja kita untuk maju gitu teman-teman. Dan alhamdulillah nanti untuk pengalaman-pengalaman pribadi aku berikutnya nanti akan aku ceritakan teman-teman. Dan sekian dulu untuk pengalaman pahit aku, semoga ini buat menginspirasi juga untuk teman-teman. Jadi untuk aku ngasih tahu juga ke teman-teman, jika dia buat kamu bahagia silakan mempertahankan, tapi jika kalian tidak bahagia silakan kamu tinggalkan gitu teman-teman. Jadi itulah penjelasan diri aku dari masa lalu aku yang pahit itu. Jadi sekian dulu dan terima kasih yang sudah menonton, dan maaf jika ada kata-kata yang salah, dan jika dia ataupun keluarganya dia menyaksikan, inilah penjelasan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar dapat notif video terbaru dari aku. Thank you, bye bye.